Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Maghfirah dengan NIM T 2018-1262. Prodi saya Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran akidah akhlak yang akan menjelaskan tentang kisah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Beliau adalah seorang putra dari Azar atau Thorih bin Tahur bin Saruj bin Ra'ub bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Vandam A'rom yang berada di dalam kerajaan Babylon yang pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Selanjutnya, yang kedua, di sini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kebanyakan rakyat beragama politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan. Dan dewa bulan atau Sin adalah salah satu dari berhala yang disembah. Ada juga matahari, bintang, dan bulan yang menjadi objek untuk disembah. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam masih kecil, beliau sering melihat ayahnya melakukan suatu ritual dan menyembah para berhala. Dari situlah nalar dan logika Nabi Ibrahim mulai berjalan dan memberontak, dan dia pun mencoba mencari kebenaran dari agama yang dianut oleh keluarganya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-78. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Ibrahim, beliau menjalankan dakwahnya untuk menuntun para masyarakat pada saat itu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, rakyat pergi meninggalkan kampung, dan saat itu juga Nabi memiliki rencana untuk menghancurkan para berhala-berhala dengan kapak, dan Nabi pun menyisakan satu berhala yang sengaja diletakkan kapak sebagai kalung dari berhala tersebut. Saat raja kembali, raja dan pengikutnya sangat marah karena mengetahui kejadian tersebut, dan raja pun langsung menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan itu semua. Karena pada saat itu hanya Nabi yang tinggal di sana. Akan tetapi Nabi Ibrahim berkata bahwa yang menghancurkan berhala yang lain adalah patung yang besar dan berkalung kapak. Setelah mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, para pengikut Raja Namrud akhirnya tersadar bahwa berhala yang ia sembah selama ini bukanlah Tuhan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya.
Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar. Beliau juga memiliki dua orang putra yang bernama Ismail dan Ishak. Pada saat anak pertamanya lahir, yaitu Ismail, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal beliau menantikan berpuluh-puluh tahun agar bisa dikaruniai anak. Akan tetapi, karena kecintaannya dan ketakwaannya pada Allah, maka beliau bersedia untuk menyembelih anaknya Ismail dengan tulus dan ikhlas. Melihat ketakwaan dari Nabi Ibrahim tersebut, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, maka umat Islam pada tanggal 10 Dzulhijjah melakukan penyembelihan kurban. Selanjutnya yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama yaitu keteladanan dalam hal mencari dan juga meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut untuk disembah dan menjadi tujuan ibadah. Yang kedua yaitu keteladanan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang keteladanan ketika Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan anak dan istrinya, yaitu Siti Hajar dan juga Ismail. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.